Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel HMPS STM TLM Palembang pada acara podcast perdana kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Khalifasari sebagai host yang akan memandu kegiatan acara podcast perdana kali ini. For information teman-teman semuanya, kalau podcast perdana ini merupakan salah satu program kerja terbaru dari organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Tentunya karena ini adalah acara perdana, pastinya kami akan membawakan topik dan tema yang tidak kalah menarik nih. Tentunya fresh, edukatif, dan juga informatif, yaitu adalah edukasi dan informasi tentang laboratorium medis. So, mungkin teman-teman semuanya pada penasaran kan, kira-kira kita bakal bahas apa aja sih? So, keep on watching teman-teman. Kali ini kami mengundang mahasiswa keren, mahasiswa berprestasi, dan mahasiswa kebanggaan dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Langsung aja kita panggilkan Kak Nadia Rifka Alia. Apa kabar Kak hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang nonton juga semangat hari ini, juga baik dan sehat semuanya. Boleh Kakak sama dulu teman-teman di rumah dan juga perkenalan diri Kakak. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rifka Alia, saya tingkat 3 dari jurusan TLM Politeknik Kemenkes Palembang. Sebelumnya mau terima kasih dulu nih sama anak-anak HMPS. Terima kasih. Iya, udah ngundang saya. Kalau boleh tahu Kak, udah berapa lama nih jadi mahasiswa TLM? Udah hampir 3 tahun sih. Jadi hampir 3 tahun. Jadi teman-teman semuanya karena dia mahasiswa tingkat akhir. Kita doain semoga Kakak Nadia selalu sukses, lancar sampai akhir ya Kak. Iya. Nah, ngomong-ngomong karena Kak Nadia mahasiswa TLM nih, boleh nih kalau misalnya kita tanya, kenapa sih Kakak pilih jurusan ini sebagai studi karir Kakak, dan menurut Kakak apa sih jurusan TLM ini? Jadi kenapa saya pilih TLM sebagai jurusan saya itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini nih adalah cadangan gitu. Iya, jadi awalnya saya tuh nggak tahu itu nggak tahu apa itu TLM sama sekali. Cuma tahu itu Politeknik Kemenkes Palembang. Jadi belum tahu sama sekali apa itu jurusan TLM, kerjanya itu apa, nanti kedepannya gimana. Cuman dijadiin apa ya? Karena kan ada COVID-19 tuh. Oh iya. Dan saudara juga banyak dari rumpun kesehatan. Jadi jadi nyaranin untuk boleh deh dicoba tes di Politeknik Kemenkes Palembang jurusan TLM. Terus menurut Kakak apa sih jurusan TLM ini? Selama kuliah di TLM menurut saya itu yang paling umum ya, itu ngecek sampel atau memeriksa suatu cairan tubuh ataupun spesimen itu untuk mendiagnosis suatu penyakit gitu. Jadi kita tuh apa ya, di balik layar gitu loh. Iya, benar sekali. Dan pastinya kita juga membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit, benar sekali. Nah, karena Kakak ini juga udah mahasiswa tingkat akhir nih, menurut Kakak jurusan TLM ini belajar apa aja sih Kak? Ini bagi teman-teman yang belum tahu nih, boleh dijelasin Kak? Belajarnya banyak ya kalau dalam mata kuliah. Mungkin yang pertama itu ya darah atau tentang bakteri, virus, imun juga kita belajar. Tentang toksikologi, aduh susah nih kalau ditanya. Kita mention aja. Iya, mention boleh. Ya, Ada gambaran lah teman-teman semuanya. Jadi mungkin sekitaran yang menyangkut ke biologi atau anatomi tubuh. Iya. Dan pastinya kita juga sering belajar Kakak di laboratorium. Ya, betul banget. Gini kita mau tanya nih, gimana sih Kak proses pembelajaran praktik di laboratorium, dan seberapa sering sih mahasiswa terlibat di praktik laboratorium gitu? Aduh, kayaknya hampir tiap hari ya. Apalah terus ya tiap hari ya kita. Tiap hari sih, karena untuk diploma 3, khususnya dari diploma 3 itu 60% praktik. Ya 40%-nya belum teori. Karena Kakak juga dulu pilih program studi juga, boleh nih Kak kasih tahu teman-teman apa sih bedanya D3 dan DU? Sebenarnya kalau mau secara umum tentu dari tahunnya beda ya. Kalau untuk diploma 3 kan 3 tahun, diploma 4 tahun. Tetapi kalau di dalam bidang pekerjaan, setahu saya kalau diploma 4 itu nanti jadi validator. Validasi hasil dari yang diploma 3 itu kerjain. Dia ini juga
tahu nih kakak ikut organisasi internal dan eksternal apa aja? Kalau untuk internal itu kakak ikut di himpunan mahasiswa jurusan TLM Sekarang ya. tapi udah demi iya karena udah tingkat akhir. Di sana saya menjabat sebagai koordinator penelitian dan pengembangan. Sedangkan untuk eksternal ya itu saya milih untuk Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis. Ya, ikut Telki ya. Iya. Ya, betul sekali. Nah, ngomong masalah organisasi nih, kira-kira organisasi apa aja sih yang berhubungan dengan TLM? Mungkin teman-teman belum tahu organisasi apa aja. Mungkin boleh untuk organisasi yang mahasiswa itu himpunan di setiap di setiap universitas, terkhususnya jurusan TLM itu pasti kan berkaitan erat dengan TLM sendiri. Iya. Kalau untuk eksternalnya itu organisasi mahasiswanya ada IMATEKI, di seluruh DPW itu ada, dan juga untuk organisasi profesi itu ada dari PATELKI dan AITLM. Kalau untuk PATELKI itu organisasi profesi TLM, sedangkan untuk AITLM itu organisasi profesi tetapi untuk lingkup universitas. Nanti AITLM-nya yang mengadakan UKOM, untuk OSCE, Jadi lebih tinggi lah ya. Iya. Nah, karena kak tadi mention di Matelki nih, seberapa penting sih peran organisasi Matelki untuk memperkenalkan jurusan TLM nih di kalangan masyarakat? Penting sekali ya, karena di sini kan kita menampung aspirasi mahasiswa dari TLM kan. Nanti dari mahasiswa dan misalnya himpunan jurusan TLM akan menyampaikan aspirasinya ke IMATEKI, lalu IMATEKI itu akan menyampaikan aspirasinya ke organisasi profesi TLM. Gitu. Iya. Itu biasanya ada universitas apa aja sih kak? Mungkin teman-teman belum tahu nih ada apa aja kan? Gabungan tadi kan berbagai universitas. Untuk IMATEKI sendiri kita itu ada 5 universitas. Yang pertama itu ada Poltekkes Palembang, yang kedua itu ada UKMC, lalu ada UKB, ada Muhammadiyah dan juga ada Al-Musa. Tetapi itu yang Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan di Matelki. Nah, ngomong masalah organisasi nih, kira-kira organisasi apa aja sih yang berhubungan dengan TLM? Mungkin teman-teman belum tahu organisasi apa aja. Mungkin boleh untuk organisasi yang mahasiswa itu himpunan di setiap di setiap universitas, terkhususnya jurusan TLM itu pasti kan berkaitan erat dengan TLM sendiri. Kalau untuk eksternalnya itu organisasi mahasiswanya ada IMATEKI, di seluruh DPW itu ada, dan juga untuk organisasi profesi itu ada dari PATELKI dan AITLM. Kalau untuk PATELKI itu organisasi profesi TLM, sedangkan untuk AITLM itu organisasi profesi tetapi untuk lingkup universitas. Nanti AITLM-nya yang mengadakan UKOM, untuk OSCE, gitu. Lebih tinggi lah ya. Iya. Buat teman-teman yang pastinya namanya anak kesehatan pasti ada namanya magang atau biasa kita sebut dengan praktik belajar luar. Kakak kan udah mahasiswa akhir nih, pastinya banyak sekali pengalaman-pengalaman udah magang di sini, udah PBL di sini segala macam. Boleh kakak ceritain pengalaman berkesan kakak, terus tantangan terbesar apa sih yang biasanya kakak lakukan waktu PBL atau magang? Untuk pertama kali magang itu pasti kita deg-degan banget ya, karena kan takut apakah yang kita pelajarin dari perkuliahan itu udah mumpuni atau belum. Jadi pertama kali datang itu nervous banget, mau ngerjain sesuatu tuh kayak takut salah, jadi selalu nanya seniornya yang di laboratorium, kak ini ngerjainnya gimana. Dan selama saya PKL di Poltekkes Palembang itu saya datangnya di BBLK. Ya, dan juga di RSUD Sekayu. Untuk di BBLK itu kita nggak boleh ngambil sampel atau untuk apa ya? Menyelihat aja gitu kan? Iya, melihat prosesnya. Tetapi ketika di laboratoriumnya kita mengerjakan sampel tersebut. Ya, karena juga mahasiswa baru kan belum tahu. Iya. Ada takutnya ini, takut itu gitu. Iya. Terus takut sama senior juga di band situ. Iya. Mungkin boleh nggak ada tips kali buat mahasiswa mungkin cici kan? Iya. Mahasiswa yang baru nih magang nih mungkin tips untuk magang atau biar nggak ada kesalahan lah pada saat PBL, biar nggak terlalu dinotis sama orang. Kok anak konteks kayak gini? Iya. Kayak gini. Boleh nih kasih tips nih. Yang pertama tipsnya itu harus selalu bertanya sama senior yang di sana. Iya kan, Karena betul sekali. kita kan apa ya? Kita kan kalau belajar di kampus itu kan kebanyakan manual ya. Iya. Ya sebenarnya ada alat yang semi automatic tapi kan jarang digunain kalau di kampus. Dan kebanyakan di tempat saya magang itu udah kebanyakan
Jadi daripada kita salah ngerjainnya ataupun misalnya perbandingan area dia sama sampelnya salah, lebih baik kita tanya prosedurnya. Iya betul, karena kan lebih banyak teknologi kita punya kesalahan kan bisa kan ya kita sendiri kayak susah gitu. Sebagai mahasiswa TLM nih, kakak udah tingkat akhir. Menurut kakak keterampilan utama apa sih yang harus dimiliki menjadi mahasiswa TLM? Keterampilan utama Iya. ya, bingung juga ya jawabnya. Tapi yang pasti sih kita harus teliti banget ya, dan harus hati-hati. Karena kalau salah prosedur di praanalitik ya susah semua, nanti salah semua di akhirnya juga hasilnya juga salah. Iya betul, karena kan yang kita handling itu kan apa ya, daerah ataupun spesimen dari orang kan. Misalnya kita salah pekerjaan itu bisa menyebabkan salah hasil. Iya betul. Jadi harus terbiasa namanya darah, udah itu kita udah main sehari-hari. Jadi buat teman-teman semua yang masih takut harus dibiasain. Karena Cici juga kak sebetulnya takut juga dulu dengan darah. Oh sekarang belajar flebotomi ya udah nggak darah biasa aja gitu. Kakak dulu gimana? Kakak apa ya, kan kita nggak pernah megang jarum ya. Iya. Pasti yang pertama kalau mau ngambil tremor banget ya. Iya benar. Jadi kalau Cici gimana menghadapin? Cici lebih ke mindset sih kak, lebih ke mindset kayak gimana caranya biar ini nggak boleh nih, karena Cici darah rendah juga kan kemarin pernah sempet pakai partner yang ambil sampel darah vena itu sempet yang pusing banget. Jadi gimana cara Cici sarapan dulu, mindsetnya harus diubah teman-teman, mindset harus diubah kayak harus bisa karena kalau enggak ya pingsan pasti kak. Karena banyak angkatan Cici ternyata pingsan kak pada saat flebotomi ternyata. Itu harus teman-teman kuasai ya. Oke, menurut kakak nih, kakak juga mahasiswa tingkat akhir pastinya, kakak juga nantinya bakal lulus. Menurut kakak prospek karir bagi lulusan teknologi laboratorium itu seperti apa sih, dan gimana aja sih kita tuh bisa kerja kalau lulusan sebagai analis kesehatan? Sebetulnya kan saya masih tingkat akhir ya, masih tingkat akhir belum bekerja. Tapi untuk prospek sekarang itu yang saya lihat itu lumayan besar, karena banyak kakak tingkat sekarang itu yang ikut misalkan sehat. Ya, jadi mereka ditempatkan di puskesmas. Jadi puskesmas sekarang itu sudah wajib ada laboratorium. Dan kita kerja juga kalau mau memang menggunakan sebagai ATLM, itu sebenarnya bukan cuma di laboratorium rumah sakit, puskesmas, tetapi yang perlu diketahui bahwa di kedinasan, di beberapa instansi kedinasan itu diperlukan ATLM. Contohnya gimana? Contohnya misalnya di BIN itu diperlukan. Oh iya betul. Kakak sendiri tertarik gimana nih kak nanti? Lulus nih misalnya, mana sih kira-kira yang enak gitu? Boleh nih kak? Mungkin tetap di laboratorium rumah sakit ya, atau tidak laboratorium swasta. Ya, kita doain semoga lancar ya karena dianya bisa langsung dapat kerja yang bagus, yang nyaman. Oke nih kak, tentunya kan kita sebagai analis kesehatan kan sebagai tenaga teknologi laboratorium, bisa nggak sih kakak jelasin peran penting teknologi laboratorium medis dalam diagnosis dan pengobatan penyakit? Tentu penting ya, seperti saya bilang sebelumnya kan kita bekerjanya di balik layar nih. Iya. Jadi misalnya dari dokter itu menduga bahwa pasien tersebut, oh ini antara demam berdarah atau tidak malaria. Ini contohnya aja ya. Jadi kita sebagai ATLM itu melakukan pemeriksaan terhadap spesimen darahnya. Nanti baru kita yang bukan mengeluarkan hasil ya, tetapi yang mengeluarkan hasil nanti apakah pasien tersebut malaria atau DBD, nanti baru di cross check sama dokter spesialis patologi kliniknya. Sejauh ini ya, kakak belajar matkul apa sih kak, matkul yang susah gitu menurut kakak sejauh ini? Aduh, matkul yang susah Ya. Kalau boleh jujur, toksikologi sih. Toksikologi, nah itu sebelum belajar boleh nih kak share apa sih matkul toksikologi? Jadi matkul toksikologi itu kita nanti memeriksa kayak narkoba, ataupun bahan-bahan toksik yang bisa terkena oleh manusia. Nah, sebenarnya untuk praktiknya di lahan itu tidak terlalu susah karena alat sekarang kan sudah canggih ya. Cuma teorinya agak sedikit rumit. Terus sampelnya nanti diambil dari mana? Sampelnya bisa dari urin,
banyak sekali ikut lomba nih. Mungkin bisa Kak sharing-sharing lomba yang biasanya selalu ada di jurusan TLM gitu. Biasanya biasanya apa gitu? Bahasa Inggris, apa kalau yang lain, kalau lomba. Sebenarnya banyak ya lomba, itu tergantung dari himpunan masing-masing, mau HMPS ataupun HMJ yang bakalan ngasih informasi lomba tersebut ke mahasiswa TLM. Tetapi yang saya ikutin itu kan NHPIO, itu biasanya tahun bakalan diadakan. Oh iya. Terus, nah katanya nih informasinya nih, kalau Poltekkes itu banyak sekali beasiswa. Iya, Betul. Boleh Kakak jelasin nih, mungkin teman-teman yang dari maba mungkin udah ambisius mau dapetin beasiswanya. Apa aja sih Kak beasiswanya, dan Kakak ikutin beasiswa apa dan Kakak dapetin juga apa? Beasiswa yang saya dapetin itu mahasiswa berprestasi dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Iya, itu waktu saya tingkat 2 ya, semester 3. Itu ada syaratnya. Syaratnya itu IPK pada saat semester 3 ataupun semester 4 dan seterusnya itu harus wajib di atas 3,5. Jadi misalnya 3,50 itu tidak bisa, harus 3,51 ke atas. Ya, dan juga syarat yang kedua itu harus mengikuti organisasi. Organisasi Ya, harus minimal aktif. sih ya Kak? Iya, Memang itu harus aktif begitu. Harus aktif itu hanya internal atau harus ada internal dan eksternal? Iya, internal maupun eksternal. Eksternal itu wajib ada satu. Iya. Oh. Terus juga kalau boleh tahu nih, IPK Kakak berapa nih? Kakak masuk berprestasi, kita pasti tanya-tanya dulu ya teman-teman, berapa sih IPK Kakak nih? Aduh. Kebetulan baru keluar ya kemarin IPK terakhir. Penasaran ini. Sebenarnya ada teman yang 3,91 ya. Iya. Tetapi saya cuma bisa sampai 3,8. Itu dah. Sampai 3,8. Nah, tips nih buat teman-teman nih. Apa sih Kak tips Kakak untuk mempertahankan IPK, dan gimana sih cara Kakak belajar di jurusan TLM ini gitu, biar bisa tetap efisien, biar tetap mempertahankan nilai yang bagus itu? Sebenarnya saya belajar dari pada saat dosen itu menjelaskan. Ya, jadi sebenarnya nggak boleh diterapin ya, tapi saya selalu nerapin SKS gitu. Oh Iya. kalau jadi nggak bisa Kak, justru Nggak SKS. bisa ya. Kalau nggak bisa itu keren banget teman-teman, bisa SKS. Itu gimana sih Kak tips Kakak belajar gitu? Itu kan pada saat dosen menjelaskan kan kita catat poin-poin pentingnya aja. Iya. Nah, dari poin-poin penting itu kalau besoknya ujian baru kita ulang, baru kakak Review lagi. Iya, review lagi gitu. Jadi SKS gitu sebenarnya nggak boleh ya. Terus Kakak lebih bisa ngafal atau gimana, atau ngafal langsung di pas mau ujian, atau ngafalnya udah dari lama pas pada saat belajar, pada saat dosen menerangkan? Sebenarnya tergantung individu masing-masing, tapi kalau untuk saya kalau menghafal itu kadang kita suka lupa di kemudian hari. Iya. Ya, jadi kalau kakak sendiri itu lebih memilih untuk paham. Iya, harus paham. Iya, Daripada menghafal. Iya, betul. Kalau udah paham, kalau mau gimana pun soalnya mau diacak-acak, mau dikasih contoh yang lain juga kita ngerti karena konsepnya kita udah paham sekali. Nah, dengar-dengar Kakak kan juga ikut aktif organisasi nih, organisasi internal maupun eksternal. Itu kan pasti banyak proker ya Kak, banyak sekali deadline proker harus dikerjakan, belum lagi laprak. Laporan praktikum setiap minggu kan selalu ada deadline. Gimana sih cara Kakak manajemen waktunya? Manajemen waktu itu kita tuh harus menentukan prioritas yang utama. Walaupun kita anak organisasi, tapi kan prioritas kita kan tetap kuliah. Jadi misalnya ada ujian besoknya dan hari ini tuh ada program kerja, itu sebisa mungkin disempetin belajarnya. Walaupun kita datang ke proker itu, karena kan sebelum-sebelumnya kita juga udah belajar kan, dan jelasin dosen. Jadi menurut kakak ya sebisa mungkin mengatur prioritas. Ya, prioritas yang utama ya. Terus juga karena kita juga harus paham dulu, jadi kan kalau mau review lagi gitu kan udah paham konsepnya, jadi kita udah ngerti gitu kan. Jadi ketinggalannya apa aja yang belum dipelajari. Ya, betul. Ya. Oke nih Kak, karena Kakak juga ikut organisasi, 2 organisasi nih pastinya Kakak. Kalau boleh tahu Kakak jabat sebagai apa nih kalau di Matalki? Kalau di Matalki itu sebagai sekretaris. Sekretaris. Kalau di HMPS?
prioritas dengan adanya program tabrakan? Dilihat dari tanggung jawab kita ya teman-teman pada saat kegiatan tersebut. Misalnya di HMJ saya sebagai si konsumsi nih misalnya, sedangkan di Imatanti itu sebagai si yang lain, si acara atau si sekretaris, dan dilihat seberapa penting acara tersebut. Jadi dilihat tetap prioritasnya mana itu. Dan juga harus bisa koordinasi sama teman-teman juga, bisa saling nge-backup ya, nanti yang ini udah terlaksana, yang ini juga terlaksana. Iya, nggak betul. ada yang namanya ditinggalin, yang tanggung jawabnya itu penting banget. Yang penting komunikasi dan backup teman-teman semuanya. Ini sebetulnya Cici amazed banget sama kakak ini karena kakak masih berprestasi. Mungkin kakak ada motivasi nih buat teman-teman semuanya untuk ikut organisasi. Jangan takut untuk ikut organisasi karena mungkin kalian pikir nanti IPK yang bakal turun atau tidak, karena kebanyakan di teman-teman saya itu tetap bisa menjaga keseimbangan di antara organisasi dan IPK. Jadi kalau kalian mau press dari Polres Palembang, ayo join organisasi. Nah, ini motivasi juga buat yang mau maju, yang mau jadi mahasiswa berprestasi. Gimana motivasinya? Motivasi kakak karena apa ya? Sayang aja kalau ada kesempatan tapi nggak digunain gitu. Jadi ambillah kesempatan ambillah setiap kesempatan yang ada. Iya. Pesan terakhir untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan jurusan TLM dan yang udah berkecimpung nih di jurusan TLM, boleh kakak? Pesan untuk mahasiswa yang sudah berkecimpung dulu ya. Jangan menyerah, jangan tergoda untuk masuk ke tempat lain, Jurusan lain Iya. karena banyak banget ya. Iya. Udah coba-coba jurusan lain nih. karena pada akhirnya ini nih adalah apa ya, tujuan kita gitu. Iya. Udah rezekinya juga. Iya, udah di sini. rezekinya di sini. Ada hikmah di balik ini. Iya, betul. Dan untuk mahasiswa yang tertarik, ayo gabung di TLM karena selain teorinya yang mungkin sedikit susah, tapi praktiknya itu seru banget. Seru banget. Iya. Kita pelajari yang hal-hal yang kayak gitu, itu baru first experience yang dirasain. Seru banget di lab, lagi di lab kan banyak ya kayak setiap pemeriksaan beda-beda. Iya. Kita dapat experience juga beda-beda. Jadi teman-teman jangan takut ya, ayo gabung di TLM. Oke kakak, terima kasih. Mungkin itu aja podcast kali ini. Terima kasih buat Kak Nadia yang udah berkesempatan hadir buat ini. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.